Saham komoditas pertama yang akan saya bahas adalah VEL, Inco, PT VEL Indonesia. Saya mulai dulu dari yang terburuk ya. Ini saham VEL saya dari dulu sudah nggak suka sebenarnya. Saya nggak sukanya karena ini. Jadi apapun yang dilakukan VEL, mereka melakukan demi kedua perusahaan ini. VEL Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Di sini, di dalam laporan ini semua potongan laporan keuangannya. Ada kontrak-kontrak penjualan harus ambil dalam jangka panjang dalam mata uang dolar. Pada harga realisasi rata-rata dari VCL. Sudah saya jelaskan di e-book ya. Anda bisa baca sendiri. Saya menjelaskan secara singkat saja di sini. Jadi, semua produksi harus diserahkan kepada pemegang saham utama sebelumnya, yaitu VCL dan Sumitomo. Dan harganya juga sesuai dengan harga realisasi rata-rata yang ditentukan oleh VCL. Jadi menurut saya ini is not fair ya. Karena sebuah perusahaan itu harusnya bisa bebas. Ini kalau misalnya perusahaan nggak bebas seperti ini, makanya kenapa sebelum maksudnya sebelum pemerintah masuk ya, itu VL tidak pernah membagikan dividen. Karena pemegang sahamnya nggak butuh dividen. Mereka hanya butuh mengeruk nikelnya itu, nikel mentah lagi. Itu ingin dikeruk dan untuk mereka dapatkan, mereka kirimkan ke Kanada dan Jepang untuk mereka olah menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Ruginya kita ini nih. Nah, ini saya memberikan gambaran ya tentang nilai tambah dari nikel. Mungkin selama ini Anda sering mendengar bahwa nikel itu selalu dikaitkan dengan baterai listrik. Padahal sebelum-sebelumnya, nikel ini memang sudah menjadi bagian dari satu komoditas pertambangan yang penting di dunia industri karena menjadi salah satu bahan pembuat stainless steel yang nanti produk turunannya itu ada di beragam dari mulai pesawat terbang, mobil, mesin-mesin industri itu semuanya bisa menggunakan atau harus menggunakan nikel kalau nggak mau berkarat. Jadi seperti itu. Jadi sebelum boomingnya baterai listrik, nikel itu sudah digunakan sebagai stainless steel. Dan Anda perhatikan di sini ya, ketika nikel itu masih mentah, masih nol, itu belum punya nilai tambah apa-apa. Tetapi jika sudah diolah menjadi nikel pig iron, NPI, nilai tambahnya itu menjadi lebih besar ya. Maksud saya ini yang standarnya ke ferronikel itu 2 kali lipat nilai tambahnya. Terus nikel pig iron ini menjadi stainless steel yang nanti akan menjadi baja tahan karat tadi. Nilai tambahnya berkali lipat menjadi 7,9 kali nilai tambahnya. Kemudian menjadi stainless steel CRC itu 9,5 kali nilai tambahnya. Nah, ini juga bisa menjadi stainless steel slab. Nilai tambahnya sekian. Kemudian Anda bisa lihat sendiri untuk menjadi nickel matte itu nilai tambahnya 2,8. Jadi ketika dulu VEL itu tuh hanya menjual bahan mentah kepada mereka ini, nilai tambah yang dimiliki itu hanya untuk kedua perusahaan ini. Tetapi VEL selamanya hanya akan menjadi pengeruk sumber daya di Indonesia sebagai legalisasi perusahaan asing atau pihak asing yang ingin mengeruk kekayaan alam kita. Bukan politik ya ini ya. Tapi memang ini nyatanya seperti ini. Jadi ketika mau mereka mereka sendiri nggak mau bangun apa-apa di Indonesia, hanya mau pertambangannya saja. Mereka nggak bangun smelter, mereka nggak bangun proses pemurnian untuk ini dan ini semua ini mereka tidak mau. Mereka hanya mau mengambil nikel mentah, paling-paling hanya dirubah menjadi nikel pig iron supaya mudah dibawanya. Nah, sekarang pada era Jokowi, inilah yang mau akan terjadi dan sudah terjadi saat ini. Yang dua saham di Indonesia itu nikel, maksud saya VEL Indonesia dan juga Antam itu sudah dibangun beberapa tahun terakhir dan sudah berproduksi juga itu untuk ferronikel, nikel matte dan produk turunannya. Nanti ini baru dikirim ke perusahaan-perusahaan di luar negeri, tetapi sudah ada nilai tambahnya, tidak lagi nikel mentah. Nah, hubungannya dengan baterai listrik itu seperti ini. Jadi dari nikel mentah
mau jadi baterai listrik ini bisa sebagai laterite nikel atau dari ferronikel itu ke sini, tetapi prosesnya berbeda. Kalau dari sini, dari nikel mentah tadi ke sini, itu dalam proses hidrometalurgi sehingga menjadi mix hydroxide precipitate atau MHP. Dan itulah yang akan menjadi baterai kendaraan listrik. Nah, yang inilah yang sekarang sedang dikebut pembangunannya dan akan berproduksi dalam waktu dekat. Itulah yang akan menjadi prospek yang menurut saya bagus untuk VL Indonesia dalam beberapa tahun ke depan untuk jangka panjang. Jadi, nah ini yang di Morowali, smelter yang di Morowali itu untuk memproduksi nikel menjadi VNI ya. Ini ferronikel dan segala macam itu turunan yang tadi saya katakan tadi itu dari nikel mentah. Ini sudah jalan sebenarnya, tetapi ini penambahan kapasitas produksi saja. Tetapi yang benar-benar baru itu adalah dua ini, yang di Pomala sama Sorowako. Ini untuk memproduksi nikel yang untuk menghasilkan MHP tadi ini. Untuk sebagai komponen kendaraan listrik ini harus menjadi MHP dulu, baru menjadi komponen kendaraan listrik. Nah ini dibangunnya 2 smelter sekaligus. Tapi yang terbesar itu yang ini ya, di Pomala ya. Yang di Sorowako ini lebih kecil. Nah ini ditargetkan ini ada progresnya, sudah mulai ada pembangunan. Beberapa dari manajemen menargetkan untuk tahun 2025. Tetapi ada juga yang di akhir 2024 ini. Kita akan lihat saja perkembangannya bagaimana nanti. Tetapi ini akan membuat prospek dari VEL semakin cerah ke depannya. Karena ini salah satunya. Salah satunya. Nah, prospek yang berikutnya itu dari internal VEL sendiri untuk kinerjanya saat ini. Untuk yang ada saat ini ya. Mereka sudah memproduksi nikel dan diolah menjadi ferronikel dan juga nickel matte. Jadi ini produksi nickel matte ini, Anda perhatikan, ini terjadi di era ketika MindID sudah masuk ke dalam VEL. Anda perhatikan produksinya naik signifikan. Nah, kalau dulu kan produksi dari VEL itu tergantung dari produksi dari kedua perusahaan itu. Jadi ketika mereka butuhnya lagi sedikit, ya produksinya dikurangi. Ketika mereka butuhnya lagi banyak, ya produksi dinaikkan. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika VEL sekarang lebih mencari profitabilitas, maka produksinya dinaikkan ketika harganya naik. Itu fair sebagai sebuah bisnis. Jadi di sini Anda perhatikan ada progres kenaikan produksi yang cukup signifikan ya. Dari kuartal keempat nih di tahun 2022 sampai dengan kuartal keempat tahun 2023. Dari 16 juta ton ya menjadi 19 juta ton produksi nikel dalam matte. Dalam matte ya, bukan nikel mentah lagi. Nah, di sisi lain, di sini saya lihat ini seperti harga batu bara ya. Harga nikel pun sebenarnya belum turun ke posisi terendahnya. Ketika dulu di 2020 posisi terendahnya 1150-an. Tapi sekarang turunnya itu waktu itu hanya di 15.000, di atasnya 15.000. Sekarang sudah naik lagi ke 17.800-an. Jadi ketika terjadi masih gejolak di dunia ya, maka itu akan menghambat supply chain ya, salah satunya untuk komoditas. Jadi saya nilai bahwa ketika hal itu masih terjadi, maka harga nikel mungkin dalam waktu dekat masih akan bertahan di level yang tertinggi dan belum akan masuk ke level terendahnya. Apalagi jika nanti suku bunga The Fed benar diturunkan, maka itu akan sangat berdampak positif bagi komoditas. Karena ketika suku bunga turun, maka biasanya harga komoditas akan naik. Seperti itu. Jadi asalkan harga komoditas bisa bertahan saja di level harga yang relatif tinggi, maka ketika produksi naik, itu akan menjaga kinerja dari VEL ke depannya. Kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa, tetapi prospeknya seperti ini. Nah, ini untuk harga wajarnya. Kalau untuk harga wajar, saya sendiri menilai VEL untuk jangka panjang saja ya. Kalau untuk harga wajar masuk sekarang ya, sekarang harganya sedang turun. Tetapi kalau
Anda mau masuk, Anda bisa tahu bahwa sekarang murah apa enggak, ya bisa. Pada saat saya membuat analisa yang di e-book itu harganya kan sekitar 4 ribuan ya, lalu naik di 4.210 sekarang. Dulu saya rekomendasikan file ini di 3.700 dan benar waktu itu turun sempat ke 3.400. Kalau memang sudah ada yang ambil di area itu sangat bagus sekali. Dan silakan Anda hold sampai beberapa tahun ke depan, 1-2 tahun bisa.